Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hafiz dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Pengaruh Ruangan terhadap angka kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Cus Sahrini Hamid, Insinyur MENV. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah kondisi keruangan tersebut di mana pada awalnya difungsikan sebagai pertanian. Namun berdekatan dengan suatu kota maka terjadinya proses urbanisasi yang di mana berbagai masalah terjadi karena tidak mampu untuk menanganinya, ditambah dengan kondisi fenomena wabah COVID-19. Oleh karenanya, dirumuskanlah masalah bagaimana pengaruh keruangan terhadap angka kesembuhan COVID-19 pada aspek lingkungan dan fisik di Kecamatan Tambun Selatan. Proses urbanisasi mempengaruhi suatu kondisi keruangan, ditambah dengan fenomena wabah COVID-19 yang menjadi tantangan untuk meningkatkan angka kesembuhan, baik bidang medis maupun non-medis. Oleh karenanya, dirumuskanlah masalah seperti yang tertampil. Kemudian, variabel yang muncul dalam penelitian ini adalah luas RPH, kemudian keragaman penggunaan lahan, kenyamanan dan layak huni, pasien case kesembuhan COVID-19, dan kesembuhan COVID-19. Data-data tersebut didapatkan menggunakan data sekunder. Terkhusus pada dua variabel, yaitu keragaman penggunaan lahan dan kenyamanan layak huni, menggunakan analisis lanjutan dari data sekunder tersebut, yaitu metode indeks entropi untuk keragaman penggunaan lahan dan metode harkat kualitas lingkungan untuk kenyamanan dan layak huni. Dari data variabel tersebut, maka dilakukan analisis pengaruh keruangan terhadap proporsi angka kesembuhan COVID-19 menggunakan regresi majemuk. Akhirnya disimpulkan, pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 10 desa ataupun kelurahan pada Kecamatan Tambun Selatan. Dan dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji determinasi dan uji F. Pada analisis keragaman penggunaan lahan menggunakan indeks entropi, maka sebelumnya dilakukan digitasi sesuai dengan penggunaan lahannya yang berisikan seperti pada jenis-jenis TGL yang ada di tabel indeks entropi pada Desa Jatimulya. Pada Desa Jatimulya sendiri mendapatkan nilai indeks entropi sebesar 0,53 yang artinya dia masuk ke dalam kategori sedang untuk penggunaan lahannya. Sedangkan untuk keragaman penggunaan lahan tinggi itu di Desa Lembangsari dan Desa Tambun. Sedangkan untuk keragaman penggunaan lahannya rendah yaitu di Desa Mangunjaya dan Tridaya Sakti. Analisis kenyamanan dan layak huni dari hasil digitasi yang disesuaikan dengan unsur-unsur pada kualitas permukiman, maka didapatkan jumlah total harkat pada masing-masing desa seperti yang tertampil. Kemudian untuk sebaran kualitas permukimannya, jika yang paling tinggi di Desa Lembang Jaya, kemudian untuk yang sedang didominasi pada Setia Dharma, untuk yang sangat rendah didominasi pada Desa Setia Mekar. Dengan data-data yang ada, seperti variabel ruang terbuka hijau, keragaman penggunaan lahan, kualitas dan layak huni, fasilitas penanganan COVID, kemudian kesembuhan COVID-19, dari data-data yang ada, maka dilakukanlah proses pemodelan statistik regresi majemuk. Maka yang didapatkan adalah R-square atau uji determinasi pada variabel independen dapat menjelaskan sebesar 17,4% terhadap variabel dependennya. Sedangkan untuk persentase sebesar 82,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor yang lain di luar dari penelitian ini. Kemudian dilakukanlah uji F, yang dimana uji F ini mendapatkan F hitung sebesar 0,263, sedangkan untuk F tabel sebesar 0,210. Maka jika F hitung lebih besar daripada F tabel, hipotesis terima atau adanya hubungan antara variabel independen terdiri dari luas RTH, keragaman penggunaan lahan, kenyamanan dan layak huni, pasien case penanganan COVID, terhadap angka kesembuhan COVID-19. Dari serangkaian analisis yang dilakukan, maka didapatkan bahwa ruangan tidak dapat dipisahkan suatu kondisi kesehatan di masyarakat. Namun, dapat mempengaruhi secara tidak langsung, baik itu kondisi ruang yang tertata, teratur,
ataupun tidak tertata dan tidak teratur untuk kesembuhan COVID-19 di masyarakat. Demikian pemaparan hasil penelitian yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.